Pada part ke-94 diambil dari light novel bab 234 sampai dengan 235 penculikan Raja Suci Vankela. Apalagi kalau bukan manusia, makhluk iblis, binatang buas, atau yang lainnya. Bagaimanapun, langkah kaki yang berat terdengar sangat tidak bersahabat, dan Murakan melihat ke arah pintu yang tertutup. Nak, jagalah fanatik religius. Sepertinya itu nama panggilan Lani Salome, diciptakan oleh Murakan. Namun, Murakan tetap tidak melepaskan gelasnya. Aku akan menanganinya. Aku tidak tahu apa itu, tapi pastikan untuk menanganinya dengan tenang. Tentu. Langkah kaki terhenti tepat di depan pintu Lani. Murakan membuka pintu sambil tersenyum. Atau, setidaknya, dia mencoba tersenyum. Tapi ekspresinya langsung membeku. Sumber langkah kaki berjalan dengan dua kaki. Itu memiliki lengan dan kaki, tapi itu bukan manusia atau makhluk iblis. Jika harus diklasifikasikan, itu adalah manusia yang tidak berdaya dan malang. Jin telah bertemu makhluk seperti itu di situs sejarah Kolon sebelum menjadi pembawa bendera sementara. Golem biologis? Tiba-tiba, wajah para prajurit Murakan yang telah dibius hingga tertidur, wajah biasa dari dua orang yang baru saja berjaga dengan damai, muncul di benak Jin. Orang-orang itu tidak pantas mengalami hal seperti ini. Tidak ada bedanya ketika dia pertama kali bertemu dengan golem biologis di Kolon. Tentara bayaran yang tidak sadar tiba-tiba berubah menjadi golem biologis dan mulai menyerang Jin. Para tentara bayaran telah memohon padanya saat itu untuk menyenangkan membunuh mereka. Zipley, orang gila itu. Jin mengatupkan giginya. Pada saat itu, paku golem biologis yang seperti pisau membelok ke arah wajah Murakan. Serangan itu cepat dan sengit. Penelitian tersebut tampaknya telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun sejak Kolon. Jika Murakan tidak mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, dia mungkin akan membuat satu atau dua goresan kecil. Tapi sekarang, serangan itu lambat seperti awan yang lewat di mata Murakan. Desir. Murakan meluruskan tangannya seperti pedang dan dengan ringan mengayunkan lengannya, menebas keempat lengan musuhnya. Murakan mengulurkan tangannya lagi sebelum lengannya bisa menyentuh tanah. Kegentingan. Murakan melapisi tangannya dengan energi bayangan hitam dan mengarahkannya ke perut bagian bawah golem biologis, menyadari di sanalah inti atau jantung berada. TSK, aku tidak bisa membiarkanmu hidup seperti ini. Murakan mengepalkan tinjunya dengan lembut dan menghancurkan hati para golem biologis. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Begitu hati mereka hancur, tubuh mereka yang membengkak dengan cepat menyusut. Tidak ada jejak asal-usul manusia mereka di sepotong kulit menghitam yang mereka tinggalkan. Jin, Murahan, dan Lani diam-diam menatap sisa-sisa itu selama beberapa detik. Jelas, Lani yang paling terkejut dari ketiganya. Dia mendengus beberapa kali tetapi segera menenangkan tubuhnya yang gemetar saat dia mengingat identitasnya sendiri. Dia adalah putri angkat Raja Suci, Ksatria Suci dari Great Guardian Society, subjek suci Kerajaan Suci, dan Putri Ayula. Lani mengeluarkan tulisan suci dari saku dalamnya dan berlutut di samping golem. Oh Ayula, saudara-saudaraku yang malang telah menemukan kedamaian dan melakukan perjalanan kepadamu. Mohon kasihanilah jiwa mereka, hiburlah mereka dalam kematian mereka yang menyedihkan dan terlalu cepat. Cahaya kuning cerah mengalir darinya dan menyelimuti mayat. Fos. Cahaya segera berubah menjadi api suci Ayula dan membuat mayat menjadi abu. Lani menekan keinginannya untuk muntah dan bahkan menyampaikan pidato singkat. Sekarang dia tampaknya telah mendapatkan kembali kendali. Hati golem yang telah dihancurkan Murakan tetap berada di lantai. Sialan, golem biologis, ya. Aku tahu aku baru saja melihatnya, tapi aku tidak percaya. Bagaimana bisa ada hal seperti ini di Kerajaan Suci? Jangan bilang kita berada di negara yang salah. Murakan berbicara sambil mengambil salah satu pecahan. Jin juga memeriksa pecahan itu dengan cermat. Ada aura kebiruan yang bersinar di dalamnya.
Itu menimbulkan sensasi dingin dan menakutkan, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. Lani Salome. Kurasa kita harus pindah ke tempat yang lebih aman untuk saat ini. Lebih banyak orang akan segera dikirim. Lani menutup matanya. Lalu dia mengangguk saat dia membukanya lagi. Saya mengerti. Ikuti saya. Mereka melangkah ke lorong kosong. Mereka mengikuti Lani. Namun, mereka tidak pernah meninggalkan kuil timur. Begitu mereka mengetahui bahwa tidak akan ada tempat untuk bersembunyi di dalam Holy Kingdom. Ini mungkin tempat yang lebih aman. Lani mulai memanjat patung Ayula raksasa yang menghiasi dinding tengah lantai dasar. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa saya, dari semua orang, akan memanjat tubuh Ayula. Selain itu, tidak banyak orang yang tahu tentang jalan rahasia ini. Dia ahli dalam menyembunyikan benda sejak usia muda. Sejak menjadi putri angkat Raja Suci, dia telah mengalami pelecehan yang berlebihan dan segala macam ekspektasi yang tidak semestinya dari orang lain, yang secara alami mengembangkan kemampuan persembunyiannya. Lani dengan paksa memutar kepala patung batu raksasa itu. Kemudian mereka mendorong kepala Ayula ke samping, memperlihatkan ruang kosong di dalam patung. Mereka memasuki patung dan mengembalikan kepala ke posisi semula. Interiornya gelap gulita. Bagian dalam patung itu terhubung ke lorong tersembunyi di ruang bawah tanah yang menuju ke saluran pembuangan kuil timur. Mereka berjalan selama beberapa menit dan mencapai selokan. Tiba-tiba, Lani terhuyung-huyung dan meraih ke dinding. Dia mengalami hiperventilasi. Hatinya hancur karena keyakinan yang dia bangun sepanjang hidupnya terbukti salah. Ayahnya, Miglan, Raja Suci, telah ditangkap oleh Zippley, dan Vankela menjadi sangat rusak sehingga tidak bisa lagi disebut Kerajaan Suci. Kerajaan Suci telah berakhir. Jin tidak merespon. Dia hanya menatap matanya. Dia berada di ambang gangguan mental. Dia pasti bisa mengerti kenapa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghiburnya. Bagaimana bisa Jin menghibur seseorang yang telah kehilangan satu-satunya keluarga, kerajaan, dan keyakinan mereka sendiri? Tapi Jin bisa memberikan bantuan praktis. Pilih, Lani Salome. Jika kamu benar-benar kelelahan dan tidak punya hati untuk balas dendam, aku bisa mengirimmu ke tanah di mana kamu bisa menjalani hidupmu dengan damai, tanpa bertanya. Aku jamin keselamatanmu selama sisa hidupmu, dan saya juga akan memberi Anda cukup uang untuk menopang Anda. Yang harus Anda lakukan adalah meninggalkan tempat ini bersama kami, sekarang juga. Jin lalu menatap mata Lani. Tapi jika tidak, kumpulkan dirimu dan beri kami beberapa informasi berguna, jadi setidaknya kami bisa segera membantumu. Tentang berapa banyak musuh yang ada, kapan mereka mulai menguasai Holy Kingdom, atau berapa banyak orang yang masih bisa kita percayai di dalam Kerajaan Suci. Memang benar aku membantu kalian berdua di Santelle. Tapi aku tidak bisa memintamu untuk menyelamatkan ayahku dan bertarung melawan Zippley hanya berdasarkan itu. Mengapa tidak? Lani tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Apakah kamu akan mempertaruhkan nyawamu untukku dan untuk Kerajaan Suci? Serius? Kamu, seorang Rankandel? Ya, saya seorang Rankandel. Oleh karena itu, Zippley selalu menjadi musuh saya sejak awal. Dan ketika saya menawarkan untuk membantu Anda, itu sebagian untuk membalas kebaikan Anda, tetapi alasan lainnya adalah untuk memenangkan Kerajaan Suci di pihak saya. Membiarkan jatuhnya Kerajaan Suci ke tangan Zippley adalah kerugian bagi saya dan klan saya pada akhirnya. Yah, hei, bocah. Itu benar tapi agak kejam untuk dikatakan. Bayangkan bagaimana perasaan para fanatik agama yang bingung yang hadir di sini, kan, kata Murakan. Maka kamu harus mulai bertindak demi kepentingan terbaikmu juga. Yang aku usulkan adalah pertukaran, sebagai penerus Rankandel, dan kamu, sebagai penerus Raja Suci. Keheningan mengikuti. Murakan membaca niat Jin dan menatap Lani dengan mata serius. Mereka sudah terbiasa dengan bau selokan saat Lani angkat bicara. Aku harap kamu memaafkan keadaan memalukan yang aku alami sampai sekarang, Jin Rankandel. Ya, aku akan mengikutimu.
Aku akan bertukar dengan Rankandel. Banyak perubahan terjadi dalam diri Lani dalam momen singkat itu. Pembawa bendera sementara dari Rankandels ini jelas jauh lebih muda darinya, dan mustahil baginya untuk mencintai kerajaan suci lebih dari dia. Tapi dia lebih peduli tentang masa depan dan kesejahteraan kerajaan daripada dia. Dia malu berpikir seperti ini. Baik. Biarkan saya memutuskan bagian saya dari kesepakatan setelah menyelamatkan Raja Suci atau mengusir Zippley dari kerajaan suci. Yang Anda peroleh adalah pasukan, dalam bentuk Murakan dan saya. Orang ini, khususnya, menjadi jauh lebih kuat sejak pertama kali kau melihatnya. Jin menghela nafas lega. Jika Lani menyerah dan memintanya meninggalkan kerajaan, dia harus memulai dari awal. Di sisi lain, jika dia berhasil mengusir Zippley keluar dari kerajaan suci, dia tidak hanya akan membantu seseorang yang dia beri bantuan, tetapi dia juga akan banyak bicara tentang hal itu di klannya. Pertama, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya temukan tentang situasi saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, Zippley telah bekerja untuk memenangkan tokoh dan organisasi berpengaruh di Holy Kingdom, satu demi satu. The Great Guardian Society, Ordo Ksatria Suci yang menjadi anggota Lani Salome, adalah organisasi pertama yang menjadi pelayan Zippley. Itulah sebabnya ayah saya mengirim saya ke lembaga. Dia tidak memiliki siapapun yang dapat dia percaya di sana, dan dia mengirim saya untuk bergabung dengan organisasi mereka untuk menyelidiki. Saya pikir ayah saya sendiri tidak yakin tentang hal itu, sampai baru-baru ini. Maka Holy King akan mencapai kesimpulannya setelah menerima laporanmu tentang insiden Santele, kan? Ya. Zippley menangkap ayah saya tepat setelah dia menerima laporan saya. Awalnya, mereka juga mencoba menipu saya dengan kembaran palsu. Itu bisa meniru semua yang dilakukan ayah saya, dari kata-katanya hingga tindakannya. Tapi ada sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat Raja Suci. Raja tidak bisa menggerakkan jari kelingking tangan kirinya. Lani sudah merasakan penurunan kesaktian ayahnya saat melihat kembaran palsu menggunakan kelingking kiri saat makan. Ketika Lani mengemukakan masalah ini, Zippley memotong jari kelingking kiri Raja Suci dan memiliki ksatria suci seusia Lani, seseorang yang dulu dia percayai, mengantarkannya ke kamarnya. Saat itulah Lani putus asa. Sungguh memuakkan, bajingan mesum itu. Apakah kamu menyimpan jari itu? Jin bertanya, tapi Lani menggelengkan kepalanya. Setelah saya melihatnya, jari itu terbakar dan menghilang. Segel api. Hanya kerabat Shinu yang bisa melakukan mantra itu. Itu karya Keliak Zippley atau Kadun. Mereka melawan Zippley. Dan dari semua orang, itu pasti patriark mereka, Keliak. Meskipun Murakan telah mendapatkan kembali kekuatannya, mustahil baginya sendirian untuk menghadapi seluruh klan Zippley. Namun, meskipun mereka tidak bisa menandingi mereka dalam pertempuran fisik, mereka bisa memberikan pukulan dengan mempengaruhi opini publik. Jari Raja Suci telah menghilang, tetapi Jin masih membawa pecahan hati golem biologis itu. Golem biologis dan transfigurasi. Hal-hal itu akan menyeretmu ke bawah. Jin mengeluarkan pecahan dari sakunya. Lani menyadari apa yang dia maksud. Apakah kamu akan menggunakan itu sebagai bukti untuk mengklaim bahwa Zippley mengubah tentara kerajaan suci menjadi golem biologis? Ya. Tapi aku satu-satunya saksi. Tidak. Aku juga mengganggu eksperimen mereka dengan golem biologis di masa lalu. Seorang jurnalis hebat sudah menunggu untuk bersaksi dan meliput masalah ini. Apa maksudmu? Tapi itu tidak akan cukup. Kita membutuhkan bukti tak terbantahkan lainnya untuk mengungkap Zippley dan mengungkap semuanya sekaligus. Siapa lagi yang tahu tentang kondisi Raja Suci di jari kelingking kirinya? Tentu saja, pecahan hati golem biologis saja tidak cukup untuk memulai perang opini publik, bahkan dengan orang kolon di belakang mereka. Persyaratan minimum untuk memicu kemarahan publik terhadap Zippley adalah untuk menunjukkan peran mereka dalam penculikan Raja Suci dan penempatan boneka sebagai penggantinya untuk menipu warga kerajaan suci. Paus Montiano, Paus Chonieu, dan Panglima Ksatria Suci, Servitura, sadar, kata Lani.
Siapa yang paling bisa dipercaya di antara mereka? Tidak ada. Lani menanggapi dengan tajam dan melanjutkan, Paus Montiano dan Choniu pasti terjual habis. Ketika saya menyadari bahwa kembaran itu menyamar sebagai ayah saya pergi untuk berbicara dengan mereka. Tetapi mereka hanya tertawa dan berharap saya beruntung dalam persidangan yang akan berlangsung setelahnya. Festival memberitahu saya untuk melayani raja dengan baik. Saya pasti dapat mengatakan bahwa mereka telah dibeli. Itu tidak bisa diketahui secara pasti dengan hal lain selain itu, kan? Tidak, saya yakin. Saya juga mengacungkan jari ayah saya. Mereka hanya tersenyum, bukannya memberikan tanggapan, seolah-olah mengatakan bahwa saya sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Lani sangat terpukul oleh pengkhianatan mereka. Montiano dan Choniu adalah teman terdekat Mictlan, yang dia kenal sejak masa remajanya, dan mereka adalah otoritas tertinggi di Holy Kingdom, hanya bisa dilampaui oleh Mictlan sendiri. Saya kehilangan semua harapan ketika saya yakin akan pengkhianatan mereka karena Montiano adalah paus tertinggi dari undang-undang di Kerajaan Suci, dan Choniu, dari administrasi. Hukum negara dan penegakannya sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dan dengan raja yang menjadi kembaran palsu, segalanya menjadi suram. Sebuah pikiran melanda Jin. Kerajaan Suci telah jatuh di bawah kendali Zippley. Apa yang dilakukan Rankandel tentang hal itu? Apakah kita menyadari situasinya dan membiarkannya terjadi, atau apakah kita masih tidak menyadari keadaan saat ini? Yang terakhir lebih mungkin. Berita pertempuran Murakan dan Kadun di Santelei belum sampai ke seluruh dunia. Karena Santelei tidak lebih dari sebuah kota kecil terpencil di bawah kendali negara feodal Shoal, Rankandel tidak memiliki siapapun yang ditanam di kota. Jin baru menyadari situasi tersebut karena Murakan diserang di Santelei dan akhirnya bertemu dengan Lani di sana. Jika bukan karena rangkaian kebetulan itu, dia tidak akan pernah tahu tentang keadaan Holy Kingdom. Dan Komandan, Tuan Vitura. Dia adalah orang terakhir yang tahu tentang keadaan Raja Suci. Di antara ketiganya yang mengetahui kecacatan fisik Raja, hanya dia yang menentang Raja. Saya masih belum mengenal Tuan Vitura. Tapi dia memiliki sejarah panjang permusuhan politik terhadap ayah saya. Dia biasa membuat pernyataan ekstrim, mengklaim bahwa gelar ayah saya harus dicabut. Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk tidak bertemu dengannya? Dan dia selalu mengklaim bahwa kita harus memiliki hubungan yang lebih baik dengan Zippley. Dulu aku mengira dia mengatakan hal-hal itu untuk membenci ayahku, tapi sepertinya dia sudah berada di pihak Zippley sejak lama. Tentara, legislatif, dan badan eksekutif semuanya ada di tangan mereka sekarang. Ini kelihatannya cukup suram, nak. Kita harus bertemu dengan Vitura. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku mendengarnya. Tapi tidak seperti kedua paus, kamu belum berbicara dengan Vitura, kan? Ayahku juga membencinya. Bahkan, Ser Vitura sering membuat ayahku jengkel bahkan pada acara-acara resmi. Ayahku sering mengeluh dan mencoba untuk tidak menyertakan Ser Vitura dalam undangan perjamuannya. Yang satu harus membenci yang lain dengan penuh semangat jika mereka melakukan hal-hal seperti pemimpin suatu bangsa, dan terlebih lagi sebagai Raja Suci. Lani juga dipengaruhi oleh ayahnya. Dia juga tidak menyukai Vitura. Tidak, sebenarnya, dia membencinya. Jin menatap mata Lani seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Lani, bagaimana ayahmu memperlakukan Paus Montiano dan Choniu? Yah, jelas, dia selalu menyuruh mereka duduk di sisinya, baik di jamuan makan maupun pertemuan, dan selalu tunduk pada nasihat mereka dalam pemerintahan. Di waktu luangnya, dia juga berjalan-jalan bersama mereka. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Holy Queen, Lani? Jika Holy Kingdom dijual ke Zippley, sepenuhnya, seperti sekarang. Apa? Jika saya adalah dia, saya akan tetap dekat dengan mata-mata musuh saya, sehingga mereka tidak tahu bahwa saya mengetahuinya. Di sisi lain, saya akan tetap memusuhi siapapun yang dapat membantu saya, setidaknya di luar. Lani berkedip diam-diam tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Itu mungkin saja.
Tapi ayahku sering mengeluh tentang Servitura, bahkan saat kami sendirian. Itu bisa diartikan sebagai kecurigaannya bahwa ada penyadap di dalam kastil. Tentu saja, itu hanya dugaan. Tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk mengetahuinya. Bagaimana jika aku ditangkap saat mengunjunginya? Jika Servitura adalah boneka Zippley, dia pasti akan menahanku. Mereka mungkin memutuskan bahwa aku tidak akan melarikan diri karena nyawa ayahku ada di tangan mereka. Tapi sekarang, mereka akan melakukannya berpikir bahwa saya melarikan diri setelah membunuh tentara golem biologis mereka. Murakan mengangkat bahu atas jawabannya. Kenapa ada orang yang khawatir akan ditangkap saat aku ada? Apa menurutmu Ksatria Kerajaan Suci bisa menghentikanku? Lani tidak tahu seberapa kuat Murakan saat itu. Sudah bisa diduga, mengingat satu-satunya ingatannya tentang dia adalah perjuangannya untuk tetap hidup setelah dikalahkan oleh Khadun. Pertanyaannya bukanlah apakah Murakan bisa mengalahkan Fitura dan para ksatrianya atau tidak. Bukan itu masalahnya. Katakanlah kalian berdua bisa mengalahkan para ksatria suci dan melarikan diri bersamaku. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan masuk dalam daftar orang yang paling dicari, dan ayahku, dia. Lani tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Zippley memiliki satu tujuan untuk menjaga Lani tetap hidup setelah menangkap Raja Suci. Mereka ingin menggunakan citra Raja Suci tercinta dan putrinya, yang dikagumi oleh rakyat kerajaan. Itu sebabnya mereka ingin Lani membaca pesan konsekrasi di Festival Perwujudan Ayula seperti biasa, dengan ancaman diam-diam akan membunuh ayahnya jika dia tidak melakukannya dengan baik atau menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Tapi secara objektif, sangat tidak mungkin Raja Suci yang sebenarnya masih hidup. Mereka praktis memiliki kerajaan suci di bawah kendali mereka dan memiliki kembaran yang sempurna untuk memainkan perannya. Mereka tidak punya alasan untuk membuatnya tetap hidup. Adapun Lani, dia adalah pilihan sekali pakai yang bisa mereka gunakan sampai orang-orang berpaling darinya, menyaksikan keruntuhan mentalnya. Ayahku. Dia mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lani memahami fakta ini. Dia hanya mengabaikannya karena dia tidak ingin membayangkan kemungkinan itu. Air mata memenuhi matanya. Dia menyeka air mata dan mengatupkan giginya. Air mata tidak akan mengubah apapun. Aku akan pergi menemui Tuan Fitura, seperti yang disarankan Tuan Jin. Tapi berjanjilah padaku satu hal. Berbicara. Kamu terdengar seperti ingin mengubah opini publik melawan mereka. Tapi jika Servitura adalah pengkhianat seperti yang aku yakini, maka tidak mungkin untuk mengusir mereka hanya dengan sentimen publik. Aku yakin itu sebabnya kamu juga mencari untuk bertemu dengan Tuan Fitura. Seperti yang disebutkan Lani, ada sedikit kemungkinan bahwa Fitura memang seorang pengkhianat. Dan jika itu benar, Jin harus melibatkan faksi lain dalam masalah ini. Dia memikirkan istana tersembunyi atau tanpa nama. Atau dia bisa melanggar kode etik Runcandel dan mencari bantuan dari Luna. Jin juga tertarik untuk mencegah kerajaan suci jatuh ke tangan Zippley, berapapun biayanya. Jadi, jika ada yang salah, bantu aku memulihkan kerajaan suci setelah menjadi pembawa bendera. Dengan itu, aku meminta lebih dari sekadar kamu dan Murakan. Aku meminta dukungan seluruh klan Rankandel, kata Lani. Jin mengangguk. Saya mengerti. Memanggil Fitura tidak mungkin. Meskipun Lani memang putri angkat raja, dalam hal pangkat, dia hanyalah Knight kelas 2 dari Create Guardian Society. Mereka bertiga merenungkan ini sebentar dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi mansionnya sendiri. Apakah dia pengkhianat atau bukan, tidak masalah jika mereka bertemu dengannya di mansion atau di tempat lain. Hasilnya akan sama. Wah. Kalau bukan Lani Salome? Putri dari kesuciannya yang perkasa, Raja Suci, dan pembuat onar dari Create Guardian Society. Fitura dengan arogan duduk di tengah kantornya yang luas, dengan senyum mengejek di wajahnya. Di belakangnya berdiri ksatria perisai emas, sekelompok ksatria suci di bawah kendali langsungnya. Mereka menatap lekat-lekat pada ketiganya. Dan siapa kedua orang ini? Tanya Fitura sambil menunjuk Jin dan Murakan. Mereka teman-temanku.
Teman-teman. Hah? Mereka pasti gelandangan yang membunuh tentaraku di kuil timur dan melarikan diri bersamamu. Huhu, Lani Salome. Soalnya, aku sudah mencarimu. Kamu harus membaca pesan konsekrasi beberapa hari dari sekarang. Kamu tidak bisa menghilang begitu saja, tahu? Sudah selesai. Jin dan Murakan langsung memikirkan hal yang sama. Sepertinya Lani benar. Brengsek. Berpikir bahwa Raja Suci membencinya karena dia sebenarnya adalah mata-mata Zippley. Apakah Raja Suci benar-benar kehilangan kekuatannya begitu tak berdaya, sama sekali tidak menyadari segalanya? Namun, Murakan telah mendapatkan kembali 40% dari kekuatannya, jadi melarikan diri tidak akan terlalu sulit. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu dapat dengan mudah menanggung kematian ayahmu dengan bertindak seperti ini. Sepertinya kamu sadar ketika kamu sibuk melarikan diri, ya? Namun demikian, kamu membuat keputusan yang tepat. Duduklah. Lani duduk di seberang Fitura dengan tatapan tanpa emosi. Jin dan Murakan tetap di tempatnya masing-masing, berusaha mencari momen terbaik untuk melarikan diri. Fitura tersenyum sambil menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kan? Ya, Komandan. Ksatria Suci bernamakan melangkah maju dan merespons. Bawa mereka berdua dan kunci mereka di sel penjara bawah tanah. Aku punya banyak hal untuk ditanyakan kepada mereka. Dan beritahu Zippley bahwa kita sudah mengamankan Lani. Ya, Pak. Kan dan 3 Ksatria Suci lainnya segera menuju ke arah Jin dan Murakan. Mereka telah menyerahkan senjata mereka sebelum memasuki Menshan, meskipun itu tidak menunjukkan bahwa mereka akan mendapat masalah melawan para ksatria ini. Akan merepotkan menemukan pedangku saat keluar karena, pedang mengeluarkan suara tajam saat terhunus. Tapi bukan Golden Shield Knight yang menghunus pedang mereka. Itu adalah Fitura Veltor, panglima tertinggi para ksatria suci. Itu adalah suara pedang favoritnya yang terhunus. Dan yang mengejutkan, pedangnya menebas bawahannya sendiri, yang telah melewatinya. Serangan tunggalnya menembus 4 leher Golden Shield Knights. Kepala mereka yang terbungkus helm jatuh dan berguling di lantai dengan suara logam. Karena ksatria perisai emas adalah ksatria suci di bawah komando langsungnya, mereka semua adalah pendekar pedang terampil dari tingkat bintang 5 hingga bintang 7. Tapi tidak mungkin mereka bisa memblokir pedang komandan mereka sendiri, yang dipegang dengan cepat di belakang mereka, terutama karena komandan yang dimaksud adalah seorang ksatria dengan level yang mendekati bintang 9. Tubuh tanpa kepala dari para ksatria suci bergerak-gerak. Jangan berteriak, Lani. Dan serius, kamu mengambil keputusan yang tepat dengan datang kepadaku. Kamu pasti sangat menderita selama ini. Terkejut, Lani berdiri, tetapi Fitura dengan cepat menutup mulutnya. Jin dan Murakan hanya bisa menatap Fitura dengan heran. Panglima Ksatria Suci Vankela, Fitura Veltor, bukanlah boneka Zippley. Silakan maju, Tuan Jin Runcandel. Bahkan, dia bahkan tahu siapa Jin itu.